البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul khamis wa salasun ba'dal alaf 1035. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safar. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengadakan perjalanan yang jauh, fa'aqbalal lail sebagai fa'il, kemudian datanglah waktu malam. Nabi mengatakan, ya ardu rabbi wa rabbukallah, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Berarti ini dohirnya zikir petang ya, zikir petang di waktu safar seandainya sahih. A'udzu billahi min syarrik, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, wa syarri ma fik, dan keburukan apa saja yang ada pada dirimu, wa syarri ma khuliqa fik, dan keburukan dari apa saja yang diciptakan pada dirimu, wa syarri ma yadibbu, harakatnya tertulis macam itu ya, siang ma'ruf dabba yadibbu, tak masalah insyaallah. Keburukan dari apa saja yang yadubbu alaik, merayap di atasmu. Seakan-akan apa, terlalu diperinci, tidak seperti cara Nabi biasanya kalau mengajarkan zikir dan doa. Tapi kalau sananya sahih kita terima, kalau dhaif ya memang sudah ada isyarat ke situ. A'udzu bika min syarri asad, saya berlindung kepadamu. Ini malah jadi aneh kan? Kenapa jadi tidak ada lafaz Allah? Kalau ada lafaz Allah, misalnya Allahumma inni a'udzu bika, nah itu sesuai. Tapi kalau langsung pakai dhamir khitab, padahal tadi dhamir khitab kepada apa? Kepada bumi. Sekarang dhamir khitabnya tak mungkin kepada bumi, dia di fathah dan tak mungkin mengajak bicara bumi macam ini, saya berlindung kepadamu. Mungkin ada lafaz Allahumma seandainya sahih. Aku berlindung kepadamu min syarri asad wa aswad. Aku berlindung, yaitu apa, dari keburukan singa dan benda hitam. Ini memang seakan-akan bukan gaya Nabi dengan pola apa ini, sajak yang nampak dibuat-buat. Wa minal hayyah wal aqrab, dari ular dan dari kalajengking. Wa min sakinil balad, dan dari penduduk negeri ini. Wa min walidi wa ma walad, dari orang tua dan dari apa yang dia lahirkan. Seakan-akan pembuatnya ngambil dari Al-Quran. Rawahu Abu Dawud, disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Di dalam sanadnya ada Zubair ibnul Walid majhul, juga telah dihukumi lemah oleh Imam Al-Albani. Berarti ya lemah. Maka cukup dengan zikir-zikir yang sahih dari Nabi, yang telah pasti dari Nabi. Wal aswad asyahs, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan singa dan manusia. Jelas masih banyak makhluk yang lain juga. Kemudian qala al-Khattabi, wasakinul balad, yang tinggal di negeri itu, humul jin, mereka adalah jin. Alladzina hum sukanul ard, yang mana mereka adalah penduduk bumi. Jelas manusia juga lah. Kalau memang di situ ada manusia dan sebagainya, penduduk bumi juga. Wa qal wal balad minal ard maka nama wal hayawan, yaitu tempat bernaungnya hewan. Wa illam yakun fihi binaun wa manazil, walaupun tidak ada bangunan dan tempat tinggal. Kalau ada bangunan dan tempat tinggal, ya biasanya makhluk hidupnya ya manusia itu. Qal wa yahtamilu annal murad, ada kemungkinan yang dimaksudkan bil walid iblis wa ma walad syayatin. Tapi sananya dhaif dan seakan-akan dipaksakan, dibuat-buat lafaz-lafaznya itu. Wallahu a'lam. Intinya kalau kita safar, kita berdoa terutama ketika menjelang
waktu malam. Telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau menyebutkan kalau sudah menjelang waktu malam, kalau sudah datang waktu maghrib, memang setan-setan bertebaran sesuai dengan hadis Jabir itu, dan kekuatan keburukan itu membesar di waktu malam. Baik. Makanya disuruh untuk membaca doa, membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan yang semacam itu. Adapun untuk zikir khusus ini tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pakai zikir yang lain yang pasti. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Al-babul khamis was-sab'un ba'dal mi'ah 175. Bab istihbabi ta'jilil musafirir ruju'. Disunahkan untuk musafir itu bersegera pulang ila ahli kepada keluarganya idza qada hajatah, jika dia telah menunaikan hajatnya. Baik. Hadisnya ma'ruf, yaitu al hadisus as-sadis wa salasun ba'dal alf 1036. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qita'atun minal adzab. Safar itu potongan dari siksaan. Baik. Kenapa? Nabi menjelaskan setelahnya, bukan kita dibakar, dipotong, dihukum seperti dalam neraka, bukan itu, tapi yamna'u ahadakum ta'amah, menghalangi salah seorang dari kalian dari makanannya, yaitu ta'amahul mu'tad, makanan yang biasa dimakan di kampungnya, di negerinya. Ini terutama di masa lampau ya. Ya kalau di negeri sendiri memasak dengan sedap, mencari makanan yang sedap pun mudah. Tapi kalau safar penuh dengan kesulitan, harus berjimat lagi, yaitu tidak royal, buang duit dan sebagainya, makanan harus diatur. Ini perjalanan perlu 20 hari, berarti kita harus mengatur baik-baik, jangan sampai kehabisan di tengah jalan. Jadi terhalang dari bernikmat-nikmat dan bermewah-mewah di dalam makan. Wasyarabah, demikian pula masalah minum. Ini dilihat dari masa lalu. Kalau masa sekarang mungkin karena memang Allah telah membukakan harta benda banyak seperti yang Nabi khawatirkan, memang mungkin di rumah kita makan biasa, tapi kalau safar piknik dan sebagainya, mungkin malah kita lebih berlapang-lapang. Apalah kali ini makan sedap, cari minum yang sedap dan sebagainya. Di rumah mungkin kita tidak akan menemukan mungkin sotong salut tepung. Tapi kalau di perjalanan, di kemarin kedai jahat-jahat itu, kedai sotong jahat, sotong buncit jahat. Tahu-tahu kita boleh menemukan makanan yang sedap-sedap macam itu. Karena dunia sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala banyak-banyak, yang mana Nabi khawatir. Tapi secara umum safar memang memiliki berbagai kesulitan, harus menahan diri dari berbagai jenis keinginan dan seterusnya. Wa naumah, demikian pula tidur. Di rumah tidur sedap. Di atas kendaraan, terutama di masa lampau, tak boleh tidur, nanti jatuh dari unta misalkan. Kecuali wanita memang dijaga baik-baik. Laki-laki yang menuntun untanya, wanitanya santai aja, jadi tuan putri duduk santai di dalam sekedupnya itu di atas unta. Tapi secara umum para musafirun jelas tidurnya tetap terganggu. Tidur sambil duduk tidak selesai, tidak sedap. Baik. Demikian pula kalaupun rehat, kita turun dari unta, tidur di bawah pohon, itu pun harus sangat hati-hati. Jangan-jangan ada hewan-hewan mendekat atau perompak atau apa. Tetap tidurnya tidak setenang ketika di rumah sendiri. Inilah yang dimaksud qita'atun minal azab, potongan dari siksaan. Bukan siksaan azab neraka atau apa. Kita tahu azab itu dari al-azab, asalnya adalah al-qata', yaitu terpotong dari berbagai kesenangan. Nah, makanya para ulama mengatakan ahkamul musafir mabniyatun ala takhfif. Hukum musafir itu dibina di atas keringanan karena memang keadaan mereka itu serba kurang, serba terbatasi. Makanya sholat yang rubai menjadi sunai, rubaiyah menjadi sunaiyah, dipotong jadi setengahnya. Demikian pula puasa boleh diganti di hari yang lain, diberi berbagai keringanan. Dan juga boleh dijamak dan seterusnya. Karena memang
Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Tatkala safar itu memiliki berbagai kesulitan, maka hukum-hukumnya dipermudah. Yang penting tetap ibadah, bukan malah berhenti ibadah. Ya, seperti sebagian orang yang kita lihat kalau selesai dari balik raya di orang tuanya misalkan, tahu-tahu malah tidurnya jadi sangat banyak, lepas dari sholat subuh, luput darinya sholat subuh atau sholat duhur atau apa, malah jadi terlalu bersantai-santai, padahal sudah diberi keringanan, malah inginnya lepas dari syariat. Na'udzubillah. Oh ya, kemudian fa'idha qada ahadukum nahmatah, ini fa'nya dohirnya adalah bukan fa atau fa ta'kibiyah biasa, tapi ya jelas fa'nya boleh dikatakan tetap atau, tapi bukan ta'kibiyah panggilannya, tapi fa'ul ifsah, yaitu untuk mengisyaratkan ada lafaz yang hilang. Fa'idha alimtum dzalik, jika kalian tahu itu bahwasanya safar itu potongan dari siksaan dan karakter manusia menjauh dari siksaan, maka jika kalian telah menyelesaikan hajatnya, nahmah yaitu hajat atau keperluan atau keinginan atau hasrat, matlamat, min safarih, dari safar dia. Di sini ada catatan kaki dari Syekhuna Abu Amr, lafaz min safarih. Di dalam Sahihain lafaznya min wajhih, yaitu dari arah safarnya itu, selesai dari urusan safar. Adapun lafaz min safarih ini ada dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan sanadnya sahih, tak masalah. Fal yu'ajil ila ahlih, maka hendaknya dia menyegerakan pulang kembali ke keluarganya agar kembali mendapatkan kelengkapan nikmat, kelengkapan ketentraman, keluarganya juga gembira karena kepala keluarga sudah pulang dan seterusnya. Berarti ini isyarat terutama di masa lampau, yaitu keluarga ditinggal. Nabi terkadang membawa istrinya, tapi tak banyak-banyak, mungkin hanya satu atau dua, yang lain tetap ditinggal. Seringkali ketika perang misalkan, ataupun ketika haji, semuanya memang diajak. Baik. Apa yang menjadi sisi pendalilan, yaitu disunahkan untuk segera pulang jika urusan sudah selesai, agar kita kembali mendapatkan ketentramannya, kemudian ibadah sebagaimana mestinya, ibadah yang lengkap. Demikian pula keluarga juga terpenuhi hajat-hajat mereka, karena menjadi lengkap lagi anggota keluarganya dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Baik. Sebagian telah menukilkan ini adalah mustahab, yaitu menukilkan ijma ini mustahab. Walaupun sebagian yang lain tidak menukilkan ijma. Apakah boleh kemudian menunda-nunda? Boleh, mungkin memang ada sesuatu yang ingin dilakukan, tidak segera pulang dengan cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari safar yang jauh, beliau tidak langsung masuk ke rumah, tetapi berhenti di masjid, dan itu ada hikmah yang lain dijelaskan oleh para pensyarah agar keluarganya bersiap-siap, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Jelas mereka pun ingin menyambut dengan sambutan yang menggembirakan suaminya misalkan, dan seterusnya. Baik, makanya Nabi walaupun di dalam hadis ini memerintahkan segera pulang ke keluarga, namun prakteknya beliau tidak langsung masuk rumah. Beliau menunggu di masjid, mengurusi umat dan sebagainya, baru kemudian pulang ke rumah. Terutama jika tiba di kampung itu di malam hari, karena sangat tidak dianjurkan balik ke rumah menemui keluarga di malam hari setelah pergi sangat jauh. Tapi hendaknya memberi informasi lebih dahulu, pagi-pagi baru datang, yaitu di suasana yang terang. Adapun kalau dia malah jadi buruk sangka, khawatir, tidak percaya kepada istrinya, padahal tidak ada qarinah apapun, dikhawatirkan ada hukuman seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih itu, karena tidak ikut cara Nabi dan tidak ikut perintah Nabi untuk jangan langsung pulang mengejutkan istrinya, malah dia curiga, khawatir, dia datang, akhirnya malah dihukum. Apa yang dia curigakan malah Allah Ta'ala tetapkan terjadi. Tahu-tahu sudah ada laki-laki di rumah, padahal selama ini tak ada bukti apapun, tak ada bayinah dan tidak ada qarinah. Kalau ada qarinah boleh, kata Imam Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, ada qarinah mencurigakan,
Bukan karena terlalu buruk sangka aja, tapi memang ada tanda-tanda yang buruk. Dia boleh memeriksa. Itu kewajiban kepala keluarga, wewenang kepala keluarga untuk memeriksa apa yang harus diperiksa. Tapi kalau sekedar buruk sangka sampai menyelisihi perintah Nabi untuk jangan datang mengejut kepada keluarga, boleh jadi malah dihukum oleh Allah Ta'ala nanti. Hendaknya kita baik sangka sebagaimana kita ingin istri kita baik sangka kepada kita, kita juga baik sangka pada istri kita, selama tidak ada data yang kuat sama sekali. Ilahuna wallahu alam. Maka kesimpulannya memang mustahab, tidak sampai wajib pulang langsung masuk rumah misalkan, tidak seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.